Oke, ada sukacita harus ada dong. Oke, pernikahan. Oke, temanya pernikahan. Tapi pernikahan apa nih? Oke, pernikahan itu memang butuh komitmen, bukan cuma sekedar cinta, betul nggak? Nah, yang gua mau bahas gini guys, orang setelah menikah baiknya tinggal sama mertua atau pisah rumah. Oke, ini sangat lumayan menarik temanya karena memang kalau saya pribadi ini sangat vital buat orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah memutuskan untuk menikah. Enaknya tinggal sama mertua atau pisah rumah. Oke, kita bahas ya. Tapi jangan lupa sebelumnya nyalakan loncengnya, like dan subscribe. Oke? Mantap. Konten ya. Yang gue bahas adalah gini. Tinggal pertama poin 1 ya. Tinggal bersama mertua itu keuntungan dan tantangannya apa aja. Oke, gue bahas deh, menarik banget. Oke, nah yang pertama kita bahas kalau tinggal bareng mertua. Wih, ada beberapa keuntungan. Misalnya satu, pasti hemat biaya. Oke, yang pelit, yang mau berhemat boleh tinggal sama mertua. Nggak perlu bayar sewa rumah atau cicilan KPR, bos. Aduh, ngirit bos. Lalu, yang kedua, ada bantuan dari orang tua, terutama kalau kalian punya anak ya. Anaknya dititipin ya, kita aja kemana, bisa cari uang, bisa kerja, bisa kencan atau apapun itu ya. Anak titipin orang tua, si cucu ini. Oke. Lalu bisa lebih akrab nih yang ketiga, dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Kalau orang tuanya memang inline, sepemikiran dengan menantu ataupun anaknya, iya harmonis, tapi kebanyakan nggak inline guys, nggak inline, betul nggak? Nggak sejajar, nggak sepemahaman, betul. Nah itu, nah tapi juga ada tantangannya nih. Privasi jadi berkurang, betul nggak? Kalau lu rumah tangga, emang bakal ketawa-ketawa terus? Bakal happy terus? Nggak, bos. Nggak. Ada ributnya, ya. Banyak ributnya mungkin dibanding nggak ributnya. Bisa jadi, betul nggak sih? Karena beda kultur yang mungkin kita dulu sama orang tua kita kulturnya A, di kultur pasangan kita kulturnya B, kan beda banget. Privasi jadi berkurang karena masih ada campur tangan keluarga. Orang tua, menantu, papa mertua, mama mertua, ya. Kalau dewasa, ya mungkin tidak akan terlalu banyak campur tangan sama keluarganya. Itu bagus, betul. Itu papa mertua, mama mertua yang bagus, yang tidak terlalu campur tangan. Kalau bisa nggak usah campur tangan, karena anaknya sudah menikah, ya udah, itu kehidupan mereka. Dia udah terlepas dari keluarga intinya, yaitu orang tuanya. Kita sebagai orang tua nggak boleh terlalu masuk ke keluarga anak-anak kita. Ya, biar mereka bertumbuh, biar mereka dewasa, survive dengan sendirinya. Itu yang bagus harusnya. Tapi kebanyakan orang tua, karena mungkin belum siap kehilangan anaknya, ya mungkin terlalu sayang, ada dampak negatifnya juga nih, terlalu overprotected sama anaknya. Padahal anaknya udah menikah loh. Ambil keputusan orang tua. Mau melangkah, tanya orang tua. Dan mungkin orang tua yang menyetir anaknya. Bahkan menantunya disetir sama orang tua. Aduh, men. Hell. Jangan. Kalau menurut saya pribadi nih, ya menurut OO Heru, saya pribadi yang ingin mandiri terlepas dari namanya papa, mama, mertua. Oke, jadi kadang negatif lagi, kadang muncul perbedaan pola pikir atau gaya hidup yang bisa bikin konflik. Nah, ini dia nih. Karena perbedaan pola pikir, kadang juga gaya hidup itu bisa membuat orang tua, papa mertua, mama mertua bisa konflik sama khususnya menantu. Kalau sama anak lah ya, namanya anak ya, yang nggak terlalu gimana ya. Tapi sama menantu biasanya, menantu pria maupun menantu wanita. Oke, saya pernah konflik dengan mertua saya. Pernah bos. Makanya saya ceritain nih gitu ya. Ada mertua saya nggak suka dengan gaya bicara saya. Akhirnya marah, bete gitu ya. Ya sudahlah, namanya juga anak ya. Dan rata-rata semua pasangan pasti mengalami namanya konflik dengan mertua. Biasanya gitu ya. Kalau tidak ada konflik berarti bagus gitu ya. Oke. Nah, beban mental. Nah, hal negatifnya gitu ya, tantangannya beban mental. Karena mungkin merasa harus selalu mengikuti aturan rumah mertua. Karena di rumah mertua pasti punya aturan. Betul nggak? Kadang aturannya rumah kita dulu gitu ya, mungkin berbeda dengan rumah mertua kita. Cara kebersihannya lah gitu ya. Dalam mengambil keputusan juga mungkin berbeda-beda gitu ya. Yang dulu kita di rumah sendiri mungkin
naruh pakaian di tempat biasa aja gitu, di ember biasa. Kemudian kalau di mertua harus langsung kalau masukin ke mesin cuci atau gimana, kan beda-beda. Misal contoh ini begitu. Jadi beban mental itu banyak terjadi guys. Percaya sama gue, banyak terjadi gitu. Lalu yang kedua, yang pertama tadi kan tinggal bersama mertua. Apa keuntungan dan tantangannya? Tadi kan udah saya jabarin, oke? Keuntungan tantangannya. Nah yang kedua, kalau pisah nih dari mama mertua dan papa mertua, gimana keuntungan dan tantangannya? Sekarang gimana kalau memilih tinggal di rumah sendiri? Nah, ada beberapa keuntungannya, oke? Misalnya ya kalau mungkin keuangan pasangan muda kan beda-beda ya. Ada yang mungkin sudah mampu cicil rumah, atau mungkin beli rumah sendiri, cash. Mungkin ada yang belum bisa nih, masih ngontrak, ya, ngontrak rumah. Ataupun masih, aduh, berat banget ngontrak aja nggak bisa, masih ngekos ya. Nah, teman-teman, pribadi ya, saya tipe yang kedua. Saya lebih baik pisah sama orang tua. Walaupun cuma ngekos, walaupun cuma ngontrak ya gitu ya. Mungkin berdarah-darah ya, every day, every month untuk secara finance, nggak apa-apa. Itu tugasnya saya sebagai laki-laki, sebagai imam untuk struggle, untuk cari uang, untuk dewasa, untuk mengembangkan keluarga saya sendiri. Oke, menumbuhkan keluarga saya sendiri menjadi lebih baik. Sekarang gimana kalau memilih tinggal di rumah sendiri? Nah, ada beberapa keuntungan. Nah, keuntungannya apa? Satu, privasi lebih terjaga. Betul nggak? Namanya rumah tangga pasti ada ribut nggak? Ada. Ada ribut. Dan mungkin harus ribut. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang memang bumbunya nggak cuma happy, tapi ada keributan, yang mana keributan itu menghasilkan keintiman nantinya kalau kita menyelesaikan setiap masalah dengan pasangan kita. Ingat ya, kalau masalah itu diselesaikan, maka itu akan menjadi keintiman yang makin romantis. Tapi ingat, banyak juga pasangan yang ribut dipendem, tidak diselesaikan. Hell man, neraka itu namanya. Jadi buat temen-temen nih, pasangan baru khusus ya gitu ya. Ya, nggak apa-apa ribut, tapi ada penyelesaiannya. Saya pribadi jujur, selama saya menikah 11 tahun sama istri saya sering konflik? Oh sering, apalagi kalau nggak ada uang. Ingat ya, konflik terjadi dalam rumah tangga biasanya karena dua hal. Ingat nih, dua hal. Nanti Mimin akan tulisin di sini. Oke, apa aja? Satu, bicara soal seks. Oke, siapa yang suka sama seks? Acung tangan. Oke, aku suka seks. Nah, kedua, konflik terbesar di rumah tangga bukan cuma hanya sekedar seks, tapi apa? Duit, men. Uang, financial. Karena hidup sekarang di kota besar apalagi butuh uang. Beda mungkin di kampung-kampung, ya nggak ada uang nggak apa-apa. Makan masih bisa dari bercocok tanam, dari ubi, dari beras, padi, dari sayuran yang ada di ladang, masih bisa. Dan konfliknya mungkin nggak terlalu besar. Kalau mungkin saya perhatiin dan saya pelajari orang yang tinggal mungkin di pedalaman di kampung, nggak terlalu konfliknya nggak terlalu besar seperti orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Jadi, poinnya ada dua. Konflik dalam rumah tangga bisa terjadi karena dua hal. Oke, apa? Seks. Oke, jangan gini kasar banget. Seks ya, dan financial. Dan yang paling besar dari dua hal ini adalah apa? Finance. Kita nggak nge-seks nggak masalah, tapi kita nggak ada uang masalah. Betul nggak? Bener. Sok perhatiin. Nggak nge-seks, it's okay. Tapi nggak ada uang, problem. Jadi kita harus benar-benar bisa punya pekerjaan atau bisnis yang memang oke, ya, supaya kita mengurangi konflik. Uang memang bukan segalanya, tapi hidup perlu uang. Jadi, gimana meminimalisir konflik? Satu, seks lu harus bagus. Ya, kedua, uang lu juga harus banyak. Betul nggak? Ya, biar kalau istri aku mau nyalon, Pak, oke, salon aja, nih uangnya. Beres, istri happy. Pak mau belanja, nih uangnya, belanja, happy. Coba kalau nggak ada uang, Pak mau nyalon, aduh, lu mau nyalon terus ya, uang lagi susah. Bete nggak istri? Bete. Pak mau belanja, aduh, uangnya nggak ada. Bete nggak istri? Bete. Bohong kalau istri, aku kan cinta, makan cinta, nggak bisa hidup cuma karena cinta, oke? Makan tuh cinta, oke? Buat ABG yang menikah, ya makan cinta, ya. Cinta paling juga 3 tahun, 5 tahun, oke? Tapi komitmen yang akan membuat sebuah pernikahan bertahan sampai engkong-engkong, bahkan sampai meninggal. Komitmen, ya. Cinta paling 3 tahun, 5 tahun. Sisanya keputusan untuk mengasihi, sisanya keputusan untuk mencintai pasangan kita, betul?
Ha, ya nggak? Iya dong. Oke, nah, jadi privasi bisa lebih terjaga. Oke. Ya, jadi kalau tinggal sama rumah, jadi mau teriak-teriak, mau bertengkar juga, wah. Ya, cuman kita sama istri kita sama suami kita. Aman. Paling tetangga yang ngedenger, bos. Nah, bisa belajar yang kedua. Bisa belajar mandiri dalam mengelola rumah tangga tanpa campur tangan orang tua. Nah, ini bagus banget nih. Jadi kita bisa mengelola. Kita bisa ngebangun nih rumah tangga kita sama pasangan kita mau dibentuk kayak apa, stylenya mau kayak gimana, gayanya mau kayak gimana. Jangan terus ngikutin gaya mertua, papa mertua sama mertua beda. Mereka rumah tangga sendiri ya. Kita, pasangan kita, dengan pasangan kita, itu harus punya gaya dalam membuat rumah tangga. Mau dibuat gimana nih rumah tangga kita yang menentukan. Oke, gue suka nih. Lalu, menghindari potensi konflik keluarga besar. Kalau kita misah ya, pasti otomatis konfliknya akan lebih kecil dibanding kita tinggal sama mertua. Udah sih sama pasangan kita ada konflik, ditambah lagi sama mertua, gesekan double jadinya. Masalahnya jadi double. Tapi kalau kita stay sama pasangan kita sendiri, ya masalah kita aja udah. Ya. Dan ingat pasangan, kalau ada masalah, jangan langsung kabur ke orang tua, minggat ke orang tua, curhat sama orang tua. Kalau saya pribadi, belajar beresin sendiri masalah. Kalian itu udah pisah sama orang tua, udah menikah, membangun bahteranya rumah tangga kamu sendiri. Jadi kalau ada ribut, jangan dikit-dikit lapor papa, lapor mama. Aduh, bocah itu bocah. Kalau buat gua, itu bocah. Kalau kalian sudah berkomitmen menikah, it means lu harus siap kalau ada masalah, beresin berdua sama pasangan lu. Gua tiap ada masalah, gue beresin sendiri sama pasangan kita. Memang mungkin butuh waktu, ada yang mungkin sehari beres, 2 hari beres, atau seminggu beres. Tapi kita punya etikat untuk membereskan masalah kita demi pernikahan kita langgeng. Yang pasti, ini pengalaman saya. Ingat ya, kalau ada masalah lebih baik minta maaf. Apalagi kepala imam, laki-laki, pria. Kalau gua nih selama menikah gitu, mungkin bolehlah. Nanti kalau nggak ada istri saya sih ya, harusnya tanya sama istri saya biar gue nggak ngomong hoak gitu ya. 90% gue yang minta maaf. 90% gue yang minta maaf. Even gue nggak salah. Mungkin orang bilang, wah bodoh lu. Ya biarin. Ini rumah tangga gue, demi kebaikan rumah tangga gue. Dan gue tahu karakter bini gue. Jadi 90% kalau ada masalah, pasti gue yang datang. Ya udah, gue minta maaf. Yuk kita ngomong baik-baik. Karena gue nggak bisa menyimpan masalah lebih dari 1 hari. Kalau gue nggak bisa kalau ada masalah, gue diem-diemin sehari, 2 hari, 3 hari, gue nggak bisa. Gue getek, gue nggak bisa kerja akhirnya, gue nggak bisa konsen akhirnya, dan gue nggak enak di rumah. Hell man, kalau rumah tangga kita lagi ribut, di rumah itu seperti di neraka men, hell man. Jadi, gue nggak mau. Jadi, kalau ada masalah, saya selalu bereskan di hari itu juga. Saya nggak mau ninggalin masalah lewat tidur kita, tidur dulu gitu, nggak bisa. Sebelum tidur masalah harus beres. Kalau saya pribadi. Jadi kalian mau tiru silakan, nggak tiru juga silakan. Ya, oke, gayanya saya seperti itu. Jadi kalau ada masalah bereskan hari itu juga sama istri. Oke. Nah, jadi menghindari potensi konflik keluarga besar. Nah, tetapi ada tantangannya juga nih kalau kita pisah rumah, yaitu beban finansial kita lebih besar karena harus bayar sewa gitu ya, cicilan dan biaya hidup sendiri. Betul? Ada orang yang mikirnya pengen hemat ya mungkin ikut sama mertua, tapi gua tidak. Sorry man. Gua akan survive, gua akan tinggal berdua sama istri saya. Walaupun mungkin harus survive, mungkin nggak ada uang, nggak apa-apa. Pasti ada berkat kok kalau kita benar-benar bekerja ya dengan baik dan jujur seperti itu. Kedua, kalau ada masalah rumah tangga nggak bisa langsung minta bantuan orang tua. Ada yang dikit-dikit mungkin bantu minta orang tua gitu ya, dikit-dikit curhat sama orang tua. Kalau saya nggak. Kalau lebih baik jangan, selesain sendirilah. Kalian sudah rumah tangga, pisah sama orang tua, jangan membebankan orang tua. Kalian mandiri sendiri sama pasangan kalian. Oke? Ketiga, butuh waktu buat adaptasi dengan kehidupan baru tanpa support system dan restu dari keluarga. Yes, ya lu kan udah mau nikah. Lu akan membangun bahtera rumah tangga lu sendiri ya. Artinya lu juga harus siap membangun dan harus menikmati semua konsekuensinya, pahit manisnya dalam pernikahan. Oke? Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gini guys. Jadi lebih baik tinggal bareng mertua atau pisah nih. Oke, kalian bisa komen ya di bawah ya. Kita ramein komen di bawah gitu ya. Kalau kalian tipe yang
aku suka tinggal sama mertua, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu keputusan lu loh. Ya, dan gue juga nggak bisa mengklaim bahwa itu salah ya. It's okay gitu ya, selama lu happy dan enjoy sama mertua lu gitu. Nah, atau lu tipe orang yang lebih baik pisah dong sama orang tua. Oke, komen ramein. Oke, kita bahas, kita belajar sama-sama. Nah, jawabannya nggak ada yang mutlak sekali lagi ya, karena tergantung situasi dan kondisi masing-masing pasangan. Kalau kalian butuh stabilitas finansial dan support orang tua, mungkin tinggal bareng mertua bisa jadi pilihan, oke? Tapi kalau kalian lebih nyaman mandiri dan ingin punya privacy lebih, ya pisah rumah lah, seperti itu ya, lebih baik. Ya, yang penting apapun pilihannya, komunikasi sama pasangan harus selalu berjalan. Oke, nah penutup, closing ya. Oke, nah gimana menurut kalian? Lebih nyaman tinggal bareng mertua atau pisah, guys? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan terus stay tune terus di channel Oh Heru. Oke, nah kalian juga bisa share ya ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar tentang social life bareng-bareng sama Oh Heru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye.